Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Dalam ibadah pasangan suami istri sore hari ini, dalam bacaan kita Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai dengan 26 dan Roma pasal 15 ayat 1. Kita dalam sebuah tema yaitu mengatasi kekurangan pasangan. Mengatasi kekurangan pasangan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam rumah tangga yang kita jalani saat ini, tentu tidak pernah terlepas dari yang namanya badai. Dalam rumah tangga itu pasti kita akan mengalami yang namanya badai dalam rumah tangga. Pasti ada tantangan, ada persoalan yang kita alami di dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu, Bapak Mama yang terkasih, jika dalam rumah tangga ada badai, ada tantangan yang kita alami, ada tantangan yang kita hadapi, semestinya Bapak Mama yang terkasih, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harus adanya komunikasi antara suami, antara istri. Terkadang ada masalah itu Bapak Mama, tidak ada komunikasi yang baik antara suami, antara istri. Sehingga terjadi percecokan, terjadi perselisihan, bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga kita. Karena tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan antara istri. Jika ada masalah Bapak Mama, kita dapat menyelesaikan melalui komunikasi yang teratur antara suami dan istri. Pasti masalah itu, pertengkaran itu tidak ada dalam rumah tangga kita. Dan Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suami istri dalam rumah tangga harus membangun relasi yang baik. Dalam membangun relasi dalam rumah tangga Bapak Mama, harus saling menolong satu dengan yang lain. Kita harus saling menghormati. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Maka pentingnya kita harus membangun relasi antara suami dan istri. Istri kita Bapak Mama bukan menjadi pembantu suami. Atau suami tidak menjadi pembantu untuk istri. Tetapi istri menjadi penolong yang sepadan dalam rumah tangga kita. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, Musa diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dalam janji Tuhan kepada Musa yaitu, aku yang mengutus engkau, aku yang menyertai engkau. Ada penguatan yang dilakukan kepada Musa dalam pengutusannya. Tetapi Bapak Mama dalam bacaan kita, bahwa Allah yang mengutus Musa, tetapi Allah juga yang berikhtiar untuk membunuh Musa. Pertanyaan bagi kita adalah, kenapa kemudian Allah yang mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, tetapi kemudian Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa.
Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita di ayat ke-24. Ternyata Bapak Mama yang terkasih, ada kelalaian yang dilakukan oleh Musa pada saat itu. Ada kelalaian yang dilakukan Musa. Kelalaian yang dilakukan Musa pada saat itu yaitu Musa tidak menyunatkan anaknya. Padahal Bapak Mama secara hukum bahwa setiap anak laki-laki harus disunat tanpa terkecuali. Tetapi sayangnya Bapak Mama yang terkasih, dalam bacaan kita Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai 26 menggambarkan kepada kita bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh Musa pada saat itu. Itu menunjukkan bahwa Musa juga tidak taat akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, bahwa setiap anak laki-laki harus sunat, tetapi anaknya sendiri belum sunat. Sebab sunat merupakan tanda perjanjian antara Allah dan Israel. Siapa yang tidak bersunat akan dihukum mati. Itu peraturan mutlak dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Karena Musa melanggar, maka Musa wajib hukumnya harus mati. Nah, berdasarkan Kejadian 17 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Nah, Bapak Mama, Musa hidup dalam ancaman. Ancaman yang dia hadapi bukan dari manusia, ancaman yang dihadapi saat ini dari Tuhan sendiri karena kelalaiannya. Tetapi seorang istri, Bapak Mama, kalau kita perhatikan, Sipora, istri Musa, dia melihat situasi bahaya yang dihadapi oleh Musa pada saat itu. Masalah yang ia alami, masalah yang dialami oleh suaminya, yaitu Musa. Maka dalam bacaan ini, Bapak Mama, dia punya inisiatif untuk mengunatkan anaknya. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh suaminya, yaitu Musa. Dengan demikian Bapak Mama, Sipora dapat menutupi kelemahan, dapat menutupi kekurangan suaminya. Sehingga kelalaian, ketidaktaatannya kepada Tuhan ditutupi oleh istrinya Sipora. Itu berarti Bapak Mama, pentingnya suami istri saling menolong di dalam situasi yang mencekam, di dalam situasi yang sulit. Mama-mama atau ibu-ibu harus tampil seperti Sipora dalam bacaan kita saat ini, supaya suaminya tidak dihukum oleh Tuhan. Maka sebagai istri, sebagai Sipora, dia punya inisiatif untuk mengambil pisau. Kalau dalam bacaan kita ayat 25, bahwa Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Ada usaha, ada inisiatif yang dilakukan oleh Sipora
dalam situasi yang sulit. Dia tidak mau suaminya dibunuh oleh Tuhan. Dalam bacaan ini Bapak Mama, Musa tidak menanggung persoalannya sendiri. Dia tidak menanggung persoalannya sendiri, melainkan istrinya Sipora turut menanggung masalah yang dihadapi oleh Musa. Persoalan yang dihadapi oleh Musa adalah persoalan bersama suami istri. Istri tidak hanya menonton suaminya ketika ada dalam bahaya. Tidak. Itu yang disebut dengan penolong. Istri hadir untuk menolong suaminya yang sedang tidak baik-baik. Yang sedang dalam ketidaknyamanannya, seorang istri seperti Sipora, dia hadir untuk menolong suaminya. Artinya bahwa persoalan suami adalah persoalan istri. Persoalan istri adalah persoalan suami. Maka persoalan kita semua. Jika kita hubungkan dengan Roma pasal 15 ayat 1 dalam bacaan kita. Yang kuat menanggung yang lemah. Rumah tangga bukanlah tempat untuk kita menjatuhkan pasangan kita. Jika seandainya Sipora menjatuhkan Musa pada saat itu, maka otomatis Musa akan mendapat hukuman dari Tuhan. Karena dia hadir bukan sebagai penolong, membantu Musa dalam situasi yang sulit itu. Tetapi Sipora dia hadir, dia memposisikan dirinya sebagai penolong yang sepadan. Dalam Roma pasal 15 ayat 1, kuat memiliki arti yang pertama, kuat secara finansial. Kalau dia kuat secara finansial, materi dia punya Bapak Mama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Tetapi dia harus menaruh perhatian yang cukup bagi orang yang lemah. Jadi yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Tetapi yang kuat justru hadir untuk menopang yang lemah. Karena yang lemah itu membutuhkan pertolongan dari orang yang kuat. Sama seperti bacaan kita. Musa dalam situasi bahaya, tentu dia lemah. Maka Sipora yang kuat ini hadir untuk menolong Musa yang lemah dalam konteks pada saat itu. Kuat secara pengertian yang kedua, kuat secara iman. Jadi ada saudara-saudari kita imannya yang lemah, kita harus hadir untuk menopang, menguatkannya. Jika dia jarang untuk gereja, ini pergumulan kita Bapak Mama. Misalnya suami jarang ikut gereja. Suami jarang ikut gereja. Atau suami istri jarang untuk berdoa bersama-sama dalam rumah tangga. Maka salah satu yang kuat, mungkin dia rajin gereja, rajin membaca Alkitab, dia rajin berdoa, maka dia harus mengajak, dia harus mengingatkan istri yang mungkin tidak mau berdoa, atau suami yang tidak mau berdoa,
tugasnya adalah harus menolong suami atau istri. Jadi dalam bacaan kita saat ini, kata wajib. Jadi yang kuat itu wajib menolong yang lemah. Artinya bahwa tanpa terkecuali, wajib itu berarti kita harus melakukan. Tidak ada yang bilang tidak. Nah, Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam ibadah pasangan suami istri saat ini, biarlah kita menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik untuk anak-anak kita. Kalau bisa Bapak Mama, kita harus menghindari yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga kita. Jika ada kekerasan di dalam rumah tangga, maka kita sedang menciptakan bencana dalam rumah tangga kita. Kita tidak menciptakan damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Mama, kehidupan dalam rumah tangga Kristen, ciptakanlah damai sejahtera dalam hidupmu. Suami istri, anak-anak, kata-kata kasar kita harus hindari. Perkataan lemah lembut yang mendatangkan damai sejahtera, itu yang kita nyatakan di dalam rumah tangga kita. Bagaimana rumah tangga kita mau bahagia kalau kita hidup di dalam perpecahan? Belajar dari kisah Sipora. Suami lemah, suami dalam situasi yang sulit, dia hadir untuk menjadi penolong yang sepadan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.